Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beta Nurlaili, NIM 195231125. Saya dari kelas PPS 5A. Di sini saya akan menyampaikan tugas saya dari Bu Rizky, yaitu mata kuliah ekonometrika. Dengan yang saya sampaikan, materinya adalah konsep dasar ekonometrika. Konsep dasar ekonometrika. Definisi ekonometrika itu adalah cabang ilmu yang mengaplikasi metode-metode statistik dalam ilmu ekonomi. Nah, ilmunya itu berhubungan dengan mengestimasi hubungan-hubungan ekonomi, mencocokkan teori ekonomi dengan dunia nyata, dan untuk menguji hipotesis yang meliputi perilaku ekonomi, dan di situ meramalkan perilaku dari variabel-variabel ekonomi. Kemudian selanjutnya, setelah kita tahu definisi ekonometri, kita juga harus tahu siapa ahli ekonometri. Nah, ahli ekonometri itu adalah di situ di dalamnya orang yang memiliki keahlian: 1 ekonomi, dia ahli ekonomi; 2 ahli matematika; 3 ahli akuntan; 4 ahli statistik terapan; dan yang kelima statistik teoritis. Jadi ahli ekonometri itu mempunyai semua 5 itu. Kemudian selanjutnya, setelah kita tahu definisi ahli, dan selanjutnya kita harus tahu tujuan ekonometrika. Jadi apa sih tujuannya? Nah, tujuannya itu 1, membuktikan atau menguji validitas teori-teori ekonomi. Yang kedua, di situ estimasi penaksir-penaksir. Dan yang terakhir yaitu peramalan. Kemudian dari ekonometri itu memiliki model. Model itu adalah pengertian model, yaitu penyederhanaan dari realitas perilaku ekonomi menjadi ke bentuk yang lebih sederhana. Nah, dari model itu, dari model yang baik, seseorang peneliti dapat menerangkan dan meramalkan sebagian besar dari apa yang terjadi dengan realitas. Kemudian di situ dinyatakan dalam bentuk matematis, grafis, skema, diagram, dan bentuk-bentuk lainnya. Selanjutnya, dalam ilmu ekonomi, model ekonomi yang dimaksud adalah suatu konstruksi teoritis atau kerangka analisis ekonomi yang di situ terdiri dari himpunan konsep, definisi, anggapan, persamaan, kesamaan atau identitas, dan ketidaksamaan dari mana kesimpulan akan diturunkan. Itu pendapat dari Sukindro tahun 1992. Kemudian selanjutnya, metodologi ekonometri. Kita sudah tahu arti ekonometri, tujuannya apa, lalu metodologinya. Metodologinya yaitu 1, pernyataan teori ekonomi atau hipotesis. Di situ harus memiliki dasar teori dulu, yaitu dasarnya klasik, Keynes. Keynes itu misal konsumsi berhubungan positif dengan pendapatan, MPC-nya berada di antara 0 dan 1. Yang ketiga New Classical, dan yang keempat New Keynesian. Itu teori ekonometri. Yang kedua, kemudian spesifikasi model matematika, yaitu di situ menunjukkan hubungan yang deterministik atau di situ pasti antar variabel. Kemudian yang ketiga, spesifikasi model ekonometri. Maksudnya di situ kenyataannya hubungan adalah random. Lalu selanjutnya perlu ditambahkan unsur disturbance dalam model matematis. Model ekonometri untuk menjelaskan hubungan saat ini dengan masa lalu, dan model ekonometri untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara kuantitas ekonomis sepanjang periode waktu yang pasti, itu digambarkan dengan fluktuasi. Kemudian model ekonometri untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel yang diukur berbeda pada titik tertentu dalam waktu yang sama untuk unit yang berbeda. Dan yang terakhir, model ekonometri itu untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel yang diukur berbeda untuk unit yang berbeda dengan periode waktu yang lebih panjang. Maksudnya periodenya itu minimal di situ 2 tahun. Kemudian yang keempat, datanya dikumpulkan, pengumpulan data. Yang kelima,
estimasi estimasi parameter. Nah, kriteria a priori ekonomi itu sejalan dengan teori atau tidak. Terus kriteria statistik first order test itu sesuai standar deviasi, standar error atau R2. Kemudian kriteria ekonometrika second order test itu ketidakbiasaan, unbiasedness, konsistensi, kecukupan, sufisiensi di situ agar inferensi menjadi valid. Kemudian selanjutnya 6, setelah melakukan estimasi parameter, uji hipotesis itu harus signifikansi. Yang ketujuh, setelah kita uji forecasting and prediction, yaitu memasukkan satuan gunakan multiplier. Yang kedelapan, di situ menggunakan model untuk kontrol atau polisi. Nah, selanjutnya setelah metodologi, di dalam anggapan dalam model ekonomi. Anggapannya itu ada 3, yaitu rasionalitas, rationality, ceteris paribus, dan di situ penyederhanaan. Itu anggapannya. Kemudian selanjutnya di situ permasalahan dalam pembentukan model ekonomi. Saat melakukan pembentukan model pasti kita memiliki suatu masalah, yaitu 1, pemilihan teori, bagaimana kita memilih teorinya. Yang kedua, bentuk fungsi dari model, linear dalam parameter atau variabel atau tidak linear. Jadi salah satu bentuknya itu dari 3 itu, linear, parameter atau variabel atau tidak linear. Yang ketiga, definisi dan cara pengukuran data. Definisinya apa? Cara mengukurnya bagaimana? Selanjutnya, yang keempat, kelangkaan dan kekembaran data. Datanya langka atau datanya ada yang sama, ada yang kembar. Terus yang kelima, implikasi kuantitatif dan kualitatif. Yang keenam, struktur kelambanan atau lag struktur. Itu tadi masalah. Kemudian ciri-ciri model ekonometri yang baik, yaitu ciri-cirinya bagaimana model ekonometri yang baik itu, yaitu 1, secara teoritis adalah masuk akal. Jadi modelnya itu semua itu masuk akal, bisa dilogika. Yang kedua, kemampuan menjelaskan, di dalamnya itu penjelasannya jelas atau tidak. Yang ketiga, keakuratan taksiran atau estimasi dari parameter. Yang keempat, kemampuan peramalan, dan yang kelima, kesederhanaan. Itu saling terikat menjadi satu. Kemudian, keterbatasan ekonometrika. Keterbatasannya yaitu di situ meskipun ekonometrika sudah merupakan campuran dan perpaduan dari 4 jenis ilmu, namun di situ ekonometrika bukan merupakan metode ataupun ilmu yang mampu bekerja dalam semua situasi. Yang kedua, ekonometrika itu bukanlah dewa yang serba bisa. Lalu ekonometrika itu hanyalah salah satu metode di antara berbagai metode di situ untuk membuktikan teori-teori ekonomi dan bukan merupakan satu-satunya metode. Itulah penyampaian materi dari saya. Apabila kurang jelas nanti bisa dipertanyakan. Sedikit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.